Halo, shalom para pemimpin, apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa ketemu dalam podcast kepemimpinan Gereja Mawar Syaron Surabaya, yang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentang mentalitas seorang pemimpin. Dan seperti yang Anda lihat, saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Bu Gina Darmawan. Shalom Bu Gina, apa kabar? Shalom, baik sekali, luar biasa, salam sehat buat kita semua ya. Wah, puji Tuhan. Bagi Anda yang belum kenal, saya membacakan profil singkat beliau bahwa Bu Gina Darmawan adalah Presiden Direktur dari Sola Associates, sebuah perusahaan pelatihan manajemen dan pengembangan kapasitas kepemimpinan bagi beberapa perusahaan dan organisasi di Indonesia, Singapura, dan Boston, Cambridge, USA. Oke, Bu Gina, kita langsung aja ya, nggak apa-apa ya? Silakan Ibu. Yang pertama, menurut Bu Gina, menjadi seorang pemimpin itu apakah panggilan untuk semua orang atau orang-orang tertentu aja, Bu Gina? Menarik ya pertanyaannya. Jadi memang selalu ditanyakan menjadi pemimpin itu merupakan panggilan seseorang saja atau semuanya. Kita bereskan dulu pemahamannya ya Bu Yohana ya. Jadi bahasa Indonesia tuh ada kata pemimpin, ada juga kata pimpinan. Nah kalau pemimpin itu nyangkutnya sama tindakan. Kalau pimpinan nyangkutnya itu sama jabatan. Ya. Nah pertanyaannya tadi kan apakah pemimpin itu panggilan semua orang? Iya, karena harus bertindak. Tetapi tidak semua pemimpin itu menjabat satu posisi sebagai pimpinan. Jadi menjawab yang tadi, apakah pemimpin itu panggilan semua orang? Yes, semua orang harus bisa memimpin dirinya sendiri. Tetapi belum tentu dia punya kartu nama di satu organisasi, di satu gereja gitu ya. Jadi dia belum tentu pimpinan, tapi dia adalah pemimpin gitu. Siap. Oke, Bu Gina, kalau dia ini memang pemimpin ya dalam sebuah organisasi misalnya, mentalitas apa aja yang perlu diperhatikan atau ditumbuhkan, terutama menyikapi kurangnya kepercayaan diri nih Bu Gina. Kalau pemimpin ini ternyata harus memimpin orang lain yang dianggap lebih dari dia, tua, lebih pandai, lebih berkarisma mungkin, lebih gimana? Kaya, lebih gitu kaya, ya. betul. Lebih ya. Luhut. Jadi kita bereskan dulu si mentalitas. Saya tuh seneng gini, ketika kita mau menjawab pertanyaan tuh kita harus sinkron dulu antara yang ditanya dengan yang dijawab tentunya ya. Jadi kalau mentalitas itu adalah cara seseorang berpikir dan berperasaan. Itu yang disebut dengan mentalitas. Makanya orang suka dibilangnya, oh dia kok mentalnya atau kejiwaannya. Karena kan kalau yang kita pikirkan dengan yang kita rasakan pasti akan dikategorikan sebagai kejiwaan gitu ya. Makanya ada mental health, itu kalau bulan Oktober ada betul-betul bulan mental lah ceritanya gitu ya. Nah kalau ditanya dia ini menjadi seorang pemimpin, mentalitas apa yang diperlukan, saya ada catat beberapa poin. Jadi ada hal yang harus kita bereskan tadi tentang si mentalitas itu sendiri, definisinya ya, cara berpikir dan cara berperasaan. Nah kalau yang perlu ditumbuhkan, yang perlu diperhatikan berarti kan butuh waktu, butuh proses gitu untuk bisa mengembangkannya. Nah itu ada beberapa hal supaya dia bisa meningkatkan kepercayaan diri dia kembali. Yang pertama tentunya, simple sebetulnya. Kita jangan pernah membangun kepercayaan diri kita sendiri. Nomor satu, kita harus percaya penuh hanya kepada Tuhan. Itu dulu. Setelah kita percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita sebetulnya satu panggilan-panggilan khusus dalam hidup kita. Itu yang membuat kita jadi percaya diri. Jadi nggak boleh tuh Bu, kayak percaya diri dibangun sendiri aja hanya dengan membangun kekuatan, baca buku tambah pinter saja. Tapi tidak tanya Tuhan apakah sesuai panggilan atau tidak. Itu yang pertama. Awalinya dengan percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus lihat bahwa dalam kehidupan kita itu harus membangunnya tentu dengan belajar gitu ya. Ada hal-hal yang membuat percaya diri kita jadi turun atau rendah pada saat kita banyak tidak taunya. Akhirnya kita jadi membandingkan. Oh si A lebih berkarisma tadi ya. Si B lebih tua, padahal lebih tua belum tentu lebih dewasa. Si C lebih kaya, padahal lebih kaya belum tentu lebih suka memberi. Gitu ya. Lalu kemudian oh lebih pandai, belum tentu lebih pandai lebih bijak. Nah kalau kita minta dulu kepada Tuhan, kepercayaannya Tuhan ada di dalam kita, udah pasti kita akan lebih bijak.
kita tidak membandingkan diri untuk lebih pandai atau tidak, tapi kita lebih bijak untuk mengetahui kehendak Tuhan. Yang kedua adalah bukan soal tua sih, semua orang pasti tua ya. Ya. Tahun ini kita lebih tua ya, Bu ya. Setuju. Tapi apakah kita lebih dewasa? Lalu kemudian kalau dibilang kaya, definisi orang kaya tuh orang yang memberi dan tidak merasa kehilangan. Tidak harus uang, bisa juga perhatian, bisa juga kasih. Nah, apakah kita mau merelakan diri kita, merendahkan diri kita untuk membandingkan dengan jumlah uang yang dimiliki orang? Saya rasa itu perlu diperbaiki dulu di mindsetnya. Karena tadi kita bicara tentang mentalitas, cara seseorang berpikir dan cara seseorang berperasa gitu ya. Mindset kita dulu yang harus diperbaiki menjadi mindset yang bertumbuh, sebetulnya itu sih kuncinya. Itu baru 2 tuh Bu. Yang ketiga adalah, saya kasih pertanyaan aja ya, boleh ya? Boleh. Ini yang lagi sambil denger coba ditulis, boleh di handphone, boleh diketik, boleh juga ditulis di kertas yang nyaman buat Anda. Coba tuliskan 3-5 nama pribadi atau sosok yang Anda cintai. Boleh 3, kalau rasanya 3 nggak cukup maksimal 5 saja. Tuliskan 3-5 nama sosok atau pribadi yang Anda cintai. Kita hitung sampai 10 aja ya Bu ya? Iya boleh. Kan lagi nulis nih ceritanya ya. Boleh 3, boleh 4, boleh. Paling banyak 5. Sudah ya? Coba dibaca kembali nama-nama itu dengan baik. Pertanyaan saya, adakah Anda temukan nama Anda sendiri di sana? Aku tulis nama suamiku, nama istriku, nama anakku, nama orang tuaku, nama sahabatku, nama mentorku. Tapi nggak ketemu nama sendiri. Mungkin tidak percaya diri kita karena sebetulnya berawal dari kita sendiri tidak mengasihi diri kita. Self love is not selfish. Mengasihi diri kita sendiri bukan artinya kita egois, bukan. Tapi firman Tuhan loh Bu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri kan. Berarti benchmarknya, tolok ukurnya adalah kita tuh sayang sama diri kita sendiri. Kalau hukum yang pertama jelas ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri kita sendiri. 2 itu adalah hukum utama. Buat saya, kalau hukum utama aja nggak dijalankan, bagaimana bisa menjalankan hukum yang lain gitu. Gitu Bu, jadi semoga menjawab ya. Yang pertama adalah minta kepercayaan diri itu dari Tuhan. Yang kedua belajar lagi. Yang ketiga coba cek, do you have self love or not? Itu sih. Oke. Nah ini jadi penasaran Bu Gina. Bu Gina ini punya pengalaman nggak sih tentang kurangnya kepercayaan diri saat memimpin? Apalagi karena kita para wanita itu kan seringkali dianggap sepele ya. Kalau dalam dunia kepemimpinan itu kayaknya kok terlalu sensitif, terlalu perasaan atau gimana nih Bu Gina? Kurang gitu cocok ya? gitu. Sangat pernah. Bukan pernah bahkan masih. Jadi jawabannya pernah karena udah berlalu. Masih itu karena masih ketinggalan ada sekarang. Kalau pernahnya kenapa? Karena saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain. Jadi pada saat kita terjebak di dalam comparison game ya bilangnya ya. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, entah itu lebih kaya, lebih pintar yang tadi dan lebih satu lagi berkarisma gitu ya. Nah tadi kan sudah dijawab, kita harusnya bukan lebih kaya tapi lebih memberi gitu ya. Terus bukan hanya lebih tua tapi lebih dewasa. Terus bukan hanya lebih pandai tapi harus lebih bijak. Nah sekarang kalau ditanya pernah nggak? Pernah banget ketika saya jatuh terjebak dalam comparison game itu. Entah itu melihat karena dia ya lebih kaya dan lain-lain tadi. Pasti saya akan lebih merasa rendah diri bukan rendah hati ya. Padahal yang diperluin rendah hati. Terus punya pengalaman nggak sampai sekarang? Masih. Saya bergerak di dunia training, capacity building. Dan major saya di leadership. Jadi dalam beberapa pelatihan di berbagai kota yang onsite biasanya mereka akan sedikit terkejut ketika diperkenalkan pembicaranya, lalu pembicaranya hadir di hadapan mereka gitu ya. Terus biasanya saya akan tanya dulu sebelum kita mulai, adakah pertanyaan Bapak Ibu, lalu kemudian bikin ekspektasi. Pertanyaan yang rata-rata keluar adalah, mengapa yang mengajar leadership harus wanita? Menarik ya? Iya. Saya akan selalu menjawabnya kenapa tidak.
Saya perlu dulu alasannya kenapa tidak, baru saya bisa menjawab kenapa wanita. Karena leadership tidak pernah berhubungan dengan gender. Sama sekali. Tetapi kita bicara tentang kapasitas diri. Nah itu yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang seru sih untuk kita bagikan supaya sama-sama meluruskan paradigma gitu. Ya. Itu aja Bu. Wow, luar biasa ya Bu Gina. Apakah ada metode atau cara yang efektif untuk menumbuhkan mentalitas pemimpin yang ideal, Bu Gina? Ini jago sekali ya nanyanya ya. Kalau nanya saya jago Bu Gina. Tadi saya ambil kata kunci, saya seneng kalau ditanya tuh saya ambil kata kunci. Ideal itu tidak pernah bisa bersifat copy paste. Jadi yang ideal buat Gina, belum tentu ideal buat Ibu Yohana, belum tentu ideal untuk Anda. Jadi yang ideal buat saya yang saya bisa jawab dan saya bagikan kepada Bapak Ibu ya. Kalau ditanya tentang metode atau cara adalah dengan mengubah kebiasaan lama kita dengan satu kebiasaan baru yang jauh lebih baik tentunya. Kalau kita bicara mau menumbuhkan mentalitas, menumbuhkan cara berpikir dan cara berperasaan, kita harus ganti habit lama kita, kebiasaan lama kita dengan yang baru gitu ya. Nah waktu kita menggantinya nggak mudah. Ya. Metode yang umum adalah 21-90 kalau Anda pernah dengar. Butuh 21 hari untuk mengubah kebiasaan lama, tapi butuh 90 hari untuk menciptakan gaya hidup. Nah jadi 21 hari kita mulai melakukan habit yang baru, dilanjutkan sampai dengan 90 hari. Ya. Apa contohnya? Yang harus diolah nomor satu adalah cara berpikir. Baru cara berperasaan, itulah mentalitas ya. Jadi ada 4 olahan. Yang pertama adalah olah roh dulu, nomor 1. Olah roh. Bangun pagi, satu hari kita punya 24 jam. 24 jam di tangan Mother Teresa, beliau bisa jadi history maker. 24 jam di tangan Ibu Yohana dan di tangan Gina harusnya bisa jadi sesuatu. Kita kasih perpuluhan waktu deh. Berarti 2 jam 40 menit ya. 2 jam 40 menit pertama ketika Anda buka mata dari tidur itu menentukan the rest of your day. Kalau saya akan pakai 4 olahan. Pertama olah roh dulu. Dipakai untuk devotion, dipakai untuk doa, dipakai untuk baca firman. Dari dalam 2,4 jam itu mungkin saya pakainya 40 menit atau 30 menit. Nanti terserahlah Anda baginya gimana ya. Olah yang kedua adalah olahraga. Nah ini penting. Kenapa? Karena dengan olahraga kita aktivasi sel yang baru kan. Gitu. Jadi kita juga lebih fresh, cara berpikir dan cara berperasaan kita lebih bahagia, lebih wise gitu ya. Setelah kita beres olah roh, dengan devotion kita olahraga, kalau nggak kuat 20 menit, 10 menit juga nggak apa-apa kan Anda yang menentukan waktunya. Tapi kalau bisa 30 menit will be great. Okay? Nah sisanya lagi ada 2 yaitu olah rasio. Jadi olahnya tuh pertama roh, kedua itu raga, ketiga itu rasio. Dengan self development, baca deh buku-buku yang menunjang Anda untuk memperbesar kapasitas. Kalau kita rendah diri, nggak mengerti tentang A, ada baiknya mulai membaca tentang A itu. Ya, belajar jadi terus ya. Belajar ya. terus. Nah setelah itu pasti PD-nya, percaya dirinya akan mulai tumbuh kan. Ini kan kita bicara bagaimana menumbuhkan ya. Belum tentu kita sudah expert di bidang itu. Ya. Tapi lebih nggak expert lagi if you don't begin. Nggak mulai ya percuma. Nah sekarang ada 1 slot lagi yang namanya olah rasa. Jadi R semua ya, olah roh, olahraga, olah rasio, dan olah rasa. Nah rasa ini penting karena your feeling is important. Rasa kita itu penting. Rasa itu yang akan menentukan apakah kita punya mental yang kuat atau tidak. Caranya gimana? Self reflection. Banyak sekali pertanyaan self reflection kan. Jadi kita tanya, are you happy with yourself? Gitu. Biasanya saya tuh suka menggunakan format ini barangkali cocok dipakai silahkan ya. Karena kan yang ideal buat saya belum tentu ideal buat orang lain ya. Saya pakai 4 F. F yang pertama, fact atau fakta. Coba kita self reflections. Faktanya adalah kita bertumbuh apa enggak ya?
Faktanya kita melakukan kesalahan menyinggung orang banyak atau tidak ya, gitu kan, fakta. F yang kedua adalah finding, apa yang kita temukan. Ternyata kita menemukan kita seringkali menyakiti orang lain karena kita adalah orang yang tersakiti dan belum sembuh gitu. Itu kan finding ya. F yang ketiga adalah feeling. Tanya sama diri jujur. Kalau kata anak sekarang jujurly. Are you happy with your life? Are you happy with your life? Jangan bilang happy aja karena mau menjawab cepat. If you are not happy with your life, change something. Ubah. Ubah dari paradigmamu, ubah dari habitmu, ubah. Jangan dijalanin begitu saja tanpa mengubahnya. Dan F yang terakhir adalah future. Jangan berhenti di feeling, nanti baperan. Berhentinya di future. Apa yang akan Anda lakukan berbeda in the future? Kita nggak bisa mengubah past kita. Nggak bisa, kita cuma bisa mensyukuri atau menyesali. Saya sarankan Anda mensyukuri. Yang bisa kita rubah adalah future. Nah, kita tanya, apa yang mau kita lakukan berbeda besok? Kalau hari ini semua pekerjaan terbengkalai karena nggak bisa bangun pagi, apa yang mau kita lakukan besok? Oke, set wakernya lebih pagi. Oleh sebab itu tidur tidak lebih malam. Dan tidak over komitmen kepada hal-hal yang tidak perlu. Terjadilah habit yang baru. Wow. Gitu, panjang ya jawabnya ya. Nah, apakah ada cerita berkesan Bu Gina selama Bu Gina ini memimpin begitu banyaknya orang? Cerita berkesan itu sebetulnya setiap kali ada. Jadi kalau kita memimpin itu kan ada areanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memimpin diri sendiri, areanya adalah diri kita. Kita memimpin orang lain kalau areanya di kawasan komunitas bisa jadi kita ketua RT gitu ya. Terus kita memimpin di keluarga berarti imam ya, para bapak, para ayah. Kita memimpin kota namanya wali kota, kita memimpin kabupaten namanya bupati, kita memimpin negara namanya presiden kalau republik gitu ya. Jadi setiap kita itu pasti punya area memimpin. Nah di setiap area memimpin tadi banyak sekali kesannya, banyak sekali challenge-nya. Kenapa? Karena ketika kita memimpin orang lain, kita memimpin pribadi yang berbeda. Jadi yang selalu berkesan di saya adalah personality seseorang, kepribadian seseorang. Kepribadian saja tidak cukup, dia punya gaya memimpin ternyata. Misalnya ada yang gaya memimpinnya tuh orientasinya kepada tugas. Pokoknya kalau tugas saya selesai, teman saya nggak banyak, saya nggak ngomong sama orang lain, saya sudah merasa diri saya berhasil dan berharga. Tapi kan temennya nggak banyak. Nah kalau temennya ini kebetulan adalah orang yang orientasinya kepada people. Dia merasa ini kok leadernya ya, kok kurang membangun hubungan ya. Tugas sih kelar tapi kita terabaikan. Tidak mengayomi, ada penilaian dari luar kan? Yang menilai itu orientasinya orang, yang mengerjakan pekerjaannya orientasinya tugas. Kalau tidak bisa ditangani dengan baik yang terjadi konflik. Konflik itu sehat ya Bapak Ibu, yang nggak sehat responnya. Makanya jadi menarik, jadi berkesan. Nah setelah itu apalagi yang berbeda? We have love language, pernah belajar ya love language ya, bahasa kasih. Ada yang bahasa kasihnya saya merasa merasa dikasihi ketika saya dapat kartu ucapan atau text caption yang ditujukan ke saya. Itu cukup buat saya, nggak perlu dibeliin barang. Tapi ada orang yang berkata, saya harus terima sesuatu lah kalau kamu bilang saya itu oke, bagus, terinspirasi, dikirimin sesuatu gitu. Nah love language ini dari setiap orang yang berinteraksi pasti akan mengambil bagian juga di dalamnya. Jadi kita harus mengenal orang lain dengan personality-nya, dengan gaya kepemimpinannya, dan dengan bahasa kasihnya. Oh oke. Nah gitu. Tadi kan Bu Gina sempat nih melenceng sedikit ya Bu Gina ya. Tadi kan sempat sampaikan tentang konflik itu sehat gitu ya, jangan dihindari. Iya. Apalagi kalau memang udah di depan mata gitu ya. Nah tapi banyak pemimpin kan memang menghindari konflik ya Bu Gina. Akhirnya mereka diem atau mengalah padahal mungkin tidak pengen kalah gitu ya. Karena merasa memang yang dia perjuangkan itu benar. Betul. Nah boleh tahu enggak tips dari Bu Gina kalau ada konflik-konflik seperti ini nih enaknya gimana Bu Gina? Iya, seru ya yang nanya. Luar biasa, digali kembali. Jadi konflik itu sehat, kita harus sepakat dulu, yang tidak sehat itu responnya.
Nah, konflik itu ada dua macam, konflik personal dan konflik organisational. Organisational itu konflik yang terjadi di gereja, di kantor, yang berhubungan dengan job description dan projects. Ya, kalau konflik personal emang saya udah nggak suka sama orangnya. Jadi project apapun yang ditanganin akan jelek, sudah pasti. Bener nggak bener? Nggak dihitung lagi karena udah personal. Yang lebih repot itu yang masuk ke personal. Iya, betul. Caranya gimana? Kita harus punya mediator untuk menyelesaikan kalau kita sendiri belum terlalu dewasa untuk say sorry. Yang mestinya kan konflik itu terjadi karena ada mohon maaf dua biang kerok. Kalau cuma satu dia tidak terjadi karena yang satu mengalah. Berarti pada saat konflik terjadi dua-duanya salah. Karena tidak punya kerendahan hati untuk say sorry. Betul ya? Berarti kita butuh fasilitator, butuh mediator untuk menyelesaikannya dan mengurut kembali asalnya dari mana. Bu Yohana tahu nggak orang yang berkonflik kalau kita tanya sebetulnya akar permasalahannya di mana? Akarnya yang saya tanya. Kadang mereka nggak tahu menjelaskannya. Karena sudah personal, mohon maaf ya, dia ngedip aja kita sebel. Betul? Padahal nggak bisa nggak ngedip ya. Dia tarik nafas, kita bilang, aduh kenapa sih? Kalau saya lagi bicara dia tarik nafas terus, ya kalau nggak ditarik nanti mati. Betul ya? Jadi hal-hal yang seperti itu sudah nggak make sense lagi kalau sifatnya personal. Tadi tipsnya, bagilah konflik menjadi 4. Ini selalu saya sharingkan kalau saya memfasilitasi manajemen konflik. Jadi otak kita tuh mesti kita bagi 4, artinya gini, konflik ini berasal dari mana? Dari konflik data kah? Kalau dari konflik data harusnya diberesin di data. Kok bisa salah di mana? Salah informasi bisa, kurang informasi bisa. Makanya jadi datanya salah. Kalau datanya salah yang diberesin data, bukan soal like or dislike. Yang kedua, value bisa terjadi karena values yang berbeda. Jadi kalau di saya misalnya dibangun sejak kecil, orang tua bilang pokoknya nomor 1 harus jujur. Lalu kemudian rekan saya dibangun dari kecil nih sama orang tuanya, pokoknya yang penting kesempatan gak datang 2 kali, udah gak usah mikirin jujur gak jujur. Konflik kan? Maksudnya gak sesuai cara kita bekerja. Pandangan kita, ide kita sudah gak usah dibicarakan, value-nya saja sudah beda. Gitu. Nah kita lihat dari mana. Lalu kemudian kita setarakan. Yang ketiga adalah konflik kepentingan. Nah kadang-kadang orang tuh berkonflik, bukan dia nggak suka sama pribadinya, tapi dia punya agenda yang tidak dijabarkan. Ya, Bu Yohana punya agenda, saya punya agenda, lalu pingin kelihatan masing-masing ada yang dipertahankan, tapi nggak mau bilang sama orang. Itu nggak ada yang selesai. Nah itu harus lewat communication skill, harus dibicarakan. Terakhir adalah konflik relationship, konflik hubungan. Adalah konflik yang paling tidak berguna tapi paling sering terjadi. Biasanya karena diskriminasi atau kata-kata yang salah terucap. Ada 2 hal yang gak bisa kembali dalam hidup. Satu adalah waktu yang terbuang dengan percuma. Yang kedua adalah kata-kata yang sudah terucap yang menyakitkan orang lain. Even though you say sorry, kadang-kadang it's easy to forgive but not to forget. Itu yang merupakan konsekuensi yang harus dibayar sama pemimpin. Makanya mulai sekarang kalau terjadi konflik, jangan buru-buru dulu untuk mengatasinya dengan siapa salah, siapa benar. Tapi balikan menjadi 4 kotak, dasarnya akarnya dari mana? Dari values kah, dari kepentingan kah, dari data kah, atau dari relationship kah? Baru kita bisa menolong untuk meluruskan permasalahannya. Nah, tapi kalau konflik itu bisa dihindari Bu Gina, sebagai seorang pemimpin itu harusnya menghindar terus gitu atau lebih baik face the conflict? Ini agak melenceng sedikit ya, karena kan ini kan berhubungan dengan mentalitas kan. Dan konflik itu kan akan ada terus selama kita memimpin. Konflik itu makanya sehat karena selalu ada. Konflik itu terjadi karena perbedaan. Ya. Nah, perbedaan itu diperlukan untuk pertumbuhan. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita tidak melihat perbedaan. Makanya konflik itu jadi sehat. Kalau mau inovasi sih biasanya selalu ada konflik sih. Kalau enggak kita di comfort zone terus ya, zona nyaman. Nah tadi bicara tentang menyikapi ya berarti ya. Kalau bisa dihindari, seorang pemimpin tuh harusnya menghindar aja. Atau justru kita ada konflik ini gitu.
Ada manajemen konflik assessment sebetulnya yang biasanya saya juga selalu sertakan sih kalau di peserta tuh supaya bisa self assess ya untuk melihat dirinya sendiri. Kita tuh pakai gambar icon binatang, Bu. Oh iya, oke. Jadi yang suka menghindar tuh kura-kura. Jadi kalau ada konflik kepalanya masuk kan, kura-kura kan, dihindari gitu. Apakah menghindar adalah jawaban terbaik? Tidak. Apakah diperlukan? Sometimes. Jadi sifatnya selalu situasional. Karena leader itu kan leadership is an art. Kepemimpinan itu adalah seni. Nggak semua harus dihindarkan, nggak semua harus dihadapi. Kadang saya perlu jadi kura-kura ketika misalkan kita konflik ya Bu. Masih panas suasananya. Ibu Yohana ini ngelihat aja udah males, apalagi mau diskusi ya. Saya masih kesel dengan kata-katanya. Kita jadi kura-kura aja dulu Bu. Nggak apa-apa, tapi sifatnya sementara. Jadi boleh menghindar, sifatnya sementara. Kenapa? Yang dihindari kelamaan itu jadi bom waktu. Satu ketika namanya snap istilahnya. Kamu kok bukan marah lagi ya, kamu murka gitu kan. Kok tiba-tiba kok kayak ngamuk. Nah itu snap yang terjadi karena bom waktunya sudah ditahan selama ini. Dan akhirnya damage-nya, kerusakannya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Jadi haruskah kita menggunakan itu? Yes and no, it depends on the situation. Yang kedua itu adalah fox, rubah. Kalau rubah tuh jago negosiasi. Jadi dia sifatnya compromising. Oke, ibu minta 5, saya minta 5 untuk 10 kesepakatan. Nggak jadi, kesepakatannya harus 6. Ibu korbankan 2, Gina korbankan 2. Ketemu di tengah. Itu cara yang kedua. Apakah cara ini terbaik? Enggak juga. Kalau Anda butuh keputusan cepat ya nggak bisa begini gitu loh. Terus kalau berbeda values ya nggak bisa juga. Jadi nggak semua tuh harus hanya menggunakan dia gitu. Nah yang ketiga ada teddy bear. Tahu ya boneka teddy bear, huggable, enak banget dipeluknya. Itu people pleaser. Nggak apa-apa saya tersakiti dan terzolimi, yang penting Anda senang. Ada tuh yang begitu, jadi kalau konflik sama dia kita berasanya menang terus. Dia berasanya aduh pokoknya dia setuju terus. Pertanyaannya dari hati, belum tentu. Dia akan berakhir juga jadi satu bom waktu. Atau sifatnya tidak pernah, menurut saya itu dalam hidup Anda bisa mendapat jawaban atau mendapat kebenaran. Saya lebih baik dapat kebenaran. I don't need answer, I need the truth. Bisa jadi hubungan kita selama ini hanya hubungan jawaban, bukan hubungan kebenaran. Jadi kita nggak dapet realnya. Lalu kemudian ada lagi tuh, tadi kan kura-kura, apalagi teddy bear, apalagi fox. Ada juga owl, si burung hantu. Kalau di kisah-kisah tuh burung hantu tuh bijak gitu ya. Mungkin karena dia nggak tidur kali kalau malam ya, kalau didongeng-dongeng. Nah ini adalah collaboration style. Jadi dia ditanya, setuju nggak? Setuju. Biasanya ada tuh kalau grup besar voting ya, yang setuju lebih banyak diambil keputusannya. Apakah cara penyelesaian konflik harus model voting terus? Nggak juga. Kembali lihat situasinya. Leadership is an art. Kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Bukan skill. Kalau skill adalah manajemen. Leadership orangnya, manajemen sistemnya. Leadership adalah seninya, manajemen adalah skillnya. Begitu art ketemu dengan skill, you are good to go. Nah yang satu lagi tadi sudah apa aja? Teddy bear. Teddy bear. Kura-kura. Kura-kura. Rubah. Satu lagi tadi owl. Burung hantu. Burung hantu. Satu lagi yang terakhir yang paling ditakutkan adalah shark, ikan hiu. Kalau ikan hiu, I win, you lose. Nah, ini adalah competing style. Diperlukan nggak competing style? Kalau mau menang tender harus dong. Masa menang tender kita sama kompetitor kita di dalam sebuah bisnis, ya udah nggak apa-apa, monggo kamu aja yang menang gitu kan. Jadi nggak bisa. Bear, kita teddy bear-nya. Loh kok jadi teddy bear ya? Terus kalau ditanya apakah selalu shark itu bisa menang? Oh enggak, you will lose your team. You will lose your family kalau Anda menjadi shark di family dan shark di tim, apalagi shark di gereja. Pertanyaannya yang mana yang bagus Gina? I don't know your situation. Leadership is an art. Bukan menjawab ya? Iya, betul.
Udah 5 aja binatangnya, jangan banyak-banyak nanti jadi zoo. Wah, ini luar biasa ya Bu Gina ya. Memang membicarakan kepemimpinan ini tidak pernah habis gitu ya. Betul. Selalu ada yang bisa digali, there is something new gitu ya. Bahkan bagi pemimpin yang bukan pertama kali memimpin ya. Betul. Nah, last words Bu Gina, apakah ada pesan kepada para pemimpin yang sedang melihat tayangan podcast ini? Silakan. Terima kasih Bu Yana. Saya setuju loh dengan statement terakhirnya tadi ya. Statement terakhirnya itu adalah kepemimpinan tuh nggak ada habisnya. Jangan pernah berharap Anda lulus setelah ikut seminar leadership. Selama masih ada nafas 2 set, tarik dan buang, Anda masih harus belajar leadership. Mohon maaf tidak ada kelulusannya. Dan pesan saya, jalanilah progres, cintailah prosesnya, jauhilah protesnya, dan sekarang masih pandemi, taati prokesnya. Buat saya itu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu dalam podcast kepemimpinan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.